Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hakikat manusia. Bila bicara tentang manusia menurut pandangan Islam, paling tidak ada 3 hal yang perlu dipahami menyangkut dengan terminologi manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada yang disebut dengan terminologi basyariah, ada insan dan ada annas. Bashar, insan dan annas itu pasti ada perbedaan. Kalau bashar ini lebih cenderung menunjukkan bahwa manusia itu dari sisi jasmania, sesuai dengan firman Allah dalam surah Shad ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum basyaram min tin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia yang masih status bashar itu dari tanah. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sisi jasmania. Nah, oleh karena itu sisi jasmania ini juga tentu akan tunduk kepada aturan Allah yang bersifat kebendaan, jasmania. Maka oleh karena itu di dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari aturan permainan jasadiah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, insan. Nah, insan ini sesungguhnya sudah lebih meningkat dibanding dengan basyariah. Kalau basyar itu tadi hanya manusia dari sisi jasmania, tentu tidak jauh tabiatnya seperti makhluk Allah yang lain yang non manusia seperti hewan. Nah, kita melihat hewan itu ya memiliki kebutuhan jasmania, butuh makan, butuh minum, dan butuh kehidupan seksual. Begitu juga manusia dari sisi jasmaniahnya. Sedangkan insan ya sudah ada penambahan unsur ilahiyah sesuai dengan ayat tadi, ada lanjutan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ketika embrio di dalam kandungan sudah memungkinkan bahwa jasadiah itu menerima unsur ruh ilahiyah, unsur ketuhanan, maka Allah memberinya dari ruh ciptaan, ada unsur ruhania, unsur-unsur potensi ilahiyah yang diberi kepada manusia. Maka manusia yang disebut dengan insan adalah manusia yang sudah lengkap pertemuan antara jasmaniah dengan ruhaniah. Nah, manusia insaniah inilah yang bisa dibangun, becoming, bisa dibangun, bisa diberdayakan, karena manusia yang sudah bertemu jasmania dengan ruhaniah, dia akan memiliki berbagai potensi. Nah, potensi-potensi inilah yang akan dikembangkan di dalam pendidikan. Tentu dalam perspektif pendidikan Islam, potensi-potensi itu sangat banyak jumlahnya. Bahkan ada berbagai analisis dari para ahli seperti Ziauddin Sardar, ya, seperti berbagai ahli lainnya. Potensi-potensi itu bahkan sejumlah Asmaul Husna. Jadi inilah yang mau dikembangkan dalam pendidikan. Nah, tentu konteks pendidikan yang bisa mengembangkan ini tidak lain adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam Islam, mendidik manusia itu tidak bisa keluar dari konsep-konsep, aturan-aturan dan petuah-petuah dari pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insan. Saya kira untuk sesi ini ya saya cukupkan, akan kita sambung pada pertemuan lain pada sesi berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.